Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak adil saya teduh sendiri ya. Dan saya di sini aja. Ini mohon maaf pakai kacamata ya Bu. Silau. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshi laylan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal 'amru tabarakallahu rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama sekali Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah SWT, para orang tua komite yang Masya Allah saya dengar tadi bahwa acara ini terlaksana salah satunya karena aksi nyata atau bantuan atau kepedulian daripada orang tua di komite. Boleh tepuk tangan untuk komitenya, Masya Allah. Kepedulian yang sangat tinggi kepada sekolah anaknya. Alhamdulillah, semoga ini senantiasa terus terjalin, amin. Dan adik-adikku tercinta, saya bilang adik-adik ya karena anak saya juga seusia kalian. Salawat salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, the best family, para sahabatnya, the best ummah, khair ummah, dan semoga termasuk kita semuanya. Alhamdulillah, yang pertama kita syukur kepada Allah. Kenapa? Karena majelis ini meskipun di lapangan basket ya, meskipun kita panas-panasan, tapi kita mesti syukur kepada Allah. Kenapa? Karena insya Allah beberapa saat kemudian ke depan kita akan memuji Allah, berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Dan ini majelis akan mendatangkan rahmat Allah, ampunan Allah, bahkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mesti senang ketika ada kesempatan diampuni Allah SWT. Karena apa? Karena dosa-dosa yang kita buat itulah yang menyebabkan hidup kita susah ya. Sakit yang kita derita, migrain, nyeri cangkeng, dijalike ya, lupa nyimpan kunci ya. Kalau ibu-ibu mungkin ya yang nggak ada pembantu di rumah ya, setrika numpuk, sesuatu beres-beres, itu karena dosa sebenarnya ya. Semua urusan kita, kesibukan, keribuhan kita di dunia ini adalah sebab dosa kita. Maka ketika dosa diampuni Allah SWT, insya Allah masalah hidup kita diberesi oleh Allah, dibereskan oleh Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama sekali, adik-adikku tercinta khususnya, meski saya tahu kalian panas duduk di sini dan pengen cepat beres, tapi minimal di hati kita pasang rasa syukur. Ya Allah, terima kasih. Meskipun saya duduk di sini panas-panasan, Engkau ampuni dosa saya. Kalau yang belum balik, ampuni dosa kedua orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Keberkahan Allah SWT. Apa keberkahan itu? Berkah itu tambah-tambah kebaikan, ziyadatul khair. Ya. Dengan duduk dalam majelis ini, kita mesti memiliki keyakinan bahwa setelah ini Allah akan berikan banyak kebaikan untuk kita. Kebaikan itu apa? Macam-macam. Bisa Allah perbaiki rezekinya, bisa Allah perbaiki ilmunya, bisa Allah perbaiki keyakinannya, bisa Allah perbaiki HP-nya yang udah butut, bisa Allah perbaiki kendaraannya, motornya, mobilnya, rumahnya, apapun yang Allah kehendaki, Allah berikan kebaikan ke dalam kehidupan kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, tadi
Saya nggak menyiapkan materi untuk ini karena saya belum tahu kondisinya seperti apa. Tapi tadi saya dengar Syarif Tilawah ya membacakan tentang kisah Luqman, dan ini sering kali diangkat dalam kajian-kajian. Ya, kenapa Allah sampai angkat kisah seorang Luqman? Luqman ini bukan siapa-siapa. Ya, dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi namanya Allah nas dalam Al-Quran. Ya, nasihatnya Allah nas dalam Al-Quran. Maknanya ini nasihat yang sangat baik, khususnya bagi kita semua, orang tua dan juga anak-anak. Jadi dalam kisah tadi yang dibacakan itu, kalau kita kisahkan, ada satu kejadian yang sangat relate untuk saat ini di akhir zaman, di mana kita mudah terkesan suasana dan keadaan. Segala sesuatu tergantung netizen. Ya, dan begitulah kisah Luqman kurang lebih yang bisa ditangkap. Jadi satu hari Luqman dan anaknya ini bawa keledai, kuda kecil keledai. Terus orang-orang bilang, bego ya itu bapak sama anak bawa keledai, bukannya dinaikin malah dituntun gitu. Akhirnya setelah itu Luqman menyuruh anaknya untuk naik. Nah, kamu naik aja biar bapak tuntun. Naiklah anaknya ke keledai itu, dituntun sama bapaknya yang Luqman ini. Setelah dituntun, netizen bilang, kurang ajar ya tuh anak, bapak suruh nuntun, dianya enak-enakan naik di keledai, gak adab anak. Habis itu Luqman suruh anaknya turun, nah turun, biar bapak yang naik. Bapak yang naik, anaknya yang nuntun. Netizen bilang lagi, komen, dasar bapak durhaka, anak disuruh nuntun, dianya enak-enakan naik di punggung keledai. Akhirnya Luqman turun. Habis gitu mereka tuntun keledainya. Netizen bilang lagi, ada keledai bukannya dinaikin malah dituntun. Akhirnya mereka naik dua-duanya, Luqman dengan anaknya naik keledai. Netizen komen lagi, apa kata netizen? Dasar manusia gak punya perasaan, keledai kecil dinaiki berdua. Akhirnya mereka turun berdua. Akhirnya keledainya yang dipangku, Pak, Bu. Keledainya dipangku sama Luqman sama anaknya. Terus netizen komen lagi, tuh lihat, anak sama bapak sama-sama bego, keledai bukannya dinaikin malah dipangku. Maka Luqman katakan, ya bunayya la tusyriku billah, jangan menyekutukan Allah. Apa maksudnya? Apa yang relate dengan cerita tadi? Maksudnya apa? Zaman sekarang apalagi, ini Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Apa yang dibacakan tadi adalah petunjuk bagi kita, termasuk di zaman sekarang. Zaman dulu Luqman sama sekarang sama. Apa-apa terserah netizen. Hakimnya netizen, jurinya netizen, semuanya netizen. Suara terbanyak menentukan, termasuk di pemerintahan. Mohon maaf, ya, wakil rakyat ditentukan suara terbanyak, presiden ditentukan suara terbanyak, gubernur, bupati, wali kota, lurah ditentukan suara terbanyak. Bahkan nauzubillah, sekarang pemilihan DKM ditentukan dengan suara terbanyak. La haula wala quwata illa billah. Mestinya seperti apa? Mestinya yang menentukan adalah kehendak Allah, aturan Allah, Al-Quran, As-Sunnah. Apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah Nabi SAW, itu yang dibuat, bukan suara terbanyak. Paham sampai sini? Nah, sekarang terjadi di zaman kita. Semua orang punya gadget handphone. Ya, memang sistem ini digital sudah di launching semenjak pandemi COVID-19. Begitu pandemi COVID-19,
Rencana terbesarnya adalah grand launching digital world. Kehidupan serba digital. Pesan makan dikirim lewat handphone. Belanja sayur pakai handphone. Sekolah di rumah pakai handphone. Kerja sama, work from home, dari rumah, daring, Zoom meeting, dan lain segala macam. Seluruh umat saat ini digiring ke dunia digital. Nah, di dunia digital ini, makanya apa hubungannya sama ayat yang tadi dibacakan? Hati-hati. Sekarang dunia digital, hari-hari kita lebih banyak scroll HP daripada baca Al-Quran. Coba saya mau tanya, setiap hari kita lebih banyak baca Quran apa scroll HP? Lebih banyak baca Al-Quran apa baca WA? Ya. Udah, bukan menjadi rahasia lagi. Sama, termasuk saya juga. Lebih banyak baca WA daripada baca Al-Quran. Padahal semua kita, apapun karakternya, apapun sifatnya, apapun sukunya, apapun agamanya, pasti inginnya sukses, bener nggak? Gak mau ada orang yang gagal, saya mau hidupnya mau gagal, nggak ada. Nah, untuk sukses ini perlu konsep. Jangankan hidup, kita ambil contoh yang paling kita bisa pahami lah. Di Jawa Barat ada klub sepak bola namanya Persib Bandung. Persib Bandung ini permainan sepak bola, Bu. Tapi untuk juara, untuk sukses, dia perlu konsep. Artinya apa? Kenapa Persib kemarin memecat pelatihnya padahal dari Spanyol? Pelatih mantan timnas Spanyol, bayarannya miliaran, tapi dipecat. Kenapa? Karena konsepnya butut. Persibnya nyuksruk, kalah terus. Ganti sama Bojan Hondak dari Kroasia, langsung juara. Ini hanya seorang permainan. Sekarang ibu masak pakai konsep nggak? Pakai apa namanya? Resep. Sekarang ibu mau masak, pengen sukses masak, bikin misalkan sebentar lagi lebaran, mau bikin kue lebaran. Terus ditanya sama ibu yang lain, ibu konsepnya apa ini? Resepnya apa? Mau bikin kue lebaran? Oh iya. Punya resepnya nggak? Nggak. Mau bikin apa emang? Nastar. Oh, nastar itu, Bu, resepnya pakai nanas. Saya nggak punya nanasnya, saya mau pakai pisang aja yang ada. Jadi nggak, Bu, nastar? Nggak, karena tidak sesuai dengan resep. Coba bayangkan, itu masak, main bola, tidak sesuai dengan konsep yang baik, tidak sukses. Apalagi hidup kita di akhir zaman tantangannya banyak banget. Kita mudah terkesan suasana yang ada di HP, di media sosial. Apa contohnya? Sekarang muncul penyakit-penyakit baru. Apalah itu namanya, nyebutkan lagi hese, introvert, extrovert, skizofrenia, apalah teuing lalieur. Muncul penyakit-penyakit baru. Kamu kenapa sih? Galau wae, saya teh punya penyakit ini, hese nyebutkan oke. Apa itu teh? Iya, penyakit dulu yang belum sembuh. Asa riweuh didinya teh. Ya. Pengaruh apa? Media sosial. Termasuk COVID-19, riweuh sealam dunia. Katanya nggak ada obatnya. Kenapa kita mengatakan COVID-19 tidak ada obatnya? Karena kita nggak baca Quran. Kalau kita baca Quran, kata Allah, madu mengobati penyakit. Kata Rasulullah, habatus sauda mengobati segala penyakit kecuali maut. Tidak ada penyakit yang tidak ada obat. Kenapa kita mengatakan COVID tidak ada obatnya? Karena kita bacanya medsos. Nah, ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja. Kalau teman-teman semua, adik-adik semua di sini, Bapak Ibu pengen sukses, kembali kepada agamanya Allah SWT.
Jangan dianggap Al-Quran itu kuno. Al-Quran mah buat orang tua aja. Enggak. Ya. Contoh bagaimana menerapkan agama dalam kehidupan. Saya punya anak seumur kalian. Namanya Muhammad Bilal Sakib, sekarang kelas 1 SMA. Baru naik kelas 1 SMA. Waktu itu dia masih seumur kalian, belum balik, belum mimpi basah. Ya. Waktu itu dia minta handphone, Bu. Waktu itu dia minta handphone. Ayah, AA pengen handphone. Saya panggil dia, bilang, dalam agama kita diajarkan orang tua dilarang memberi harta berharga kepada anak yang belum balik, yang belum mencapai usia kedewasaan berpikir. Handphone harganya di atas 1, 2 juta, 3 juta. Apalagi kalau udah mereknya iPhone. Itu harta berharga, nak. Kenapa haram memberikan harta berharga kepada anak yang belum balik? Karena tingkat kedewasaan berpikirnya belum tumbuh. Tapi ayah paham, kamu butuh handphone, maka ayah belikan kamu handphone. Tapi handphone ini ayah yang pegang. Kamu kapan kamu perlu ayah kasih, sampai kamu balik baru ayah kamu kasih kamu itu handphone milik kamu. Ini contoh, Bu, pengamalan agama dalam kehidupan di akhir zaman berkaitan dengan handphone. Karena handphonenya saya yang pegang, saya tahu dong anak saya bikin Instagram dan segala macam. Terus dia posting kucingnya, dia punya kucing. Si AA Bilal ini punya kucing di rumah namanya Cactus. Cactus ini karakter di film Bobo Boy. Ya, ada Cactus, kucing Cactus namanya di film Bobo Boy. Dia kasih nama kucingnya di rumahnya Cactus. Terus dia foto, dia posting tuh di Instagramnya. Gak lama kemudian ada cewek temen sekolahnya komen. Apa komennya? Ih, nama kucingnya sama dengan nama kucing Akyu. Itu, Bu, cewek-cewek, anak-anak cewek zaman sekarang agresif, Bu. Kalau dulu laki-laki yang maju, kalau sekarang enggak. Langsung, ih, nama kucingnya sama dengan nama kucing Akyu. Maknanya dia ingin direspon. Tahu nggak jawaban anak saya apa, Bu? Naam. Saya panrewas, Bu. Innalillahi, ya budak tebeki ka awewe atau kumaha? Saya panggil bilang sini. Itu di IG kamu ada yang komen, awat cewek. Balas. Udah ya. Maknya nggak balas tangan gitu, naam. Kan nggak boleh pacaran ya. Ih, sini. Bilal, yang namanya suka lawan jenis itu normal, fitrah, kudu. Yang tidak boleh itu pacaran, berdua-duaan, bersentuhan, pegang-pegangan, itu yang nggak boleh. Oke. Ya, nanti kita bahas itu. Jadi gimana ya? Sini. Kieu cara ngejawab deh. Diajarin sama saya. Nih. Ternyata berlanjut ke inbox Instagram. Percakapan di feed berlanjut ke inbox. Karena HP-nya saya yang pegang. Ini hikmahnya agama niku. Karena jadi saya bisa kontrol. Saya lihat, berlanjut ke inbox. Di inbox tuh ngobrol macam-macam. Terus kata si ceweknya ini, dia bilang, Lal, gua kayaknya mau jomblo dulu. Kalau lu gimana? Yeah. Terus anak saya bilang apa? Lu jomblo juga enggak? Kata si ceweknya. Terus anak saya jawab, enggak, kan ada lu. Asik. Akhirnya di situ saya bersyukur, alhamdulillah. Berarti anak saya beki awewe.
Jadi kita bisa mengontrol pertumbuhan anak. Alhamdulillah normal budak teh. Bagus. Nah ini Pak contohnya. Terus kita lanjut ke bab yang lain. Masalah sekarang anak kepada orang tua. Surga di telapak kaki ibu, itu benar adik-adikku tercinta. Masya Allah, yang laki-laki, yang perempuan. Satu aja pesan saya, setiap keluar rumah jangan keluar rumah tanpa izin orang tua, khususnya ibu. Sekali lagi, jangan keluar rumah tanpa izin orang tua, khususnya ibu. Kalau kalian mau selamat. Sekarang kejahatan di mana-mana, Masya Allah. Oh tunggu sedikit yang tadi lupa. Kenapa tidak boleh memberikan harta berharga kepada anak yang belum balik? Karena anak itu berpikirnya belum dewasa, belum cerdas. Tingkat kecerdasan berpikirnya belum sampai. Contoh, kalau kita kasih mereka harta berharga, handphone mahal, itu anak nanti nunggu di depan jalan, di jalan raya, nunggu dijemput orang tuanya, pegang HP, atau juragan maling ngalangkung ngange motor, jamret. Karena dia nggak bisa hati-hati, dia nggak tahu kalau itu harganya jutaan. Padahal orang tuanya banting tulang dibanting-banting buat beli itu. Dia seenaknya pakai. Apalagi yang masih kecil, masih SD itu dikasih handphone mahal. Dia nggak tahu itu harta makanya haram dikasih. Buktinya apa? Banyak kejadian dia main ML, kalah, diketrok atau kejet apa yang gitu Bu. Jadi setiap aturan dalam agama, dalam Islam itu pasti ada hikmahnya. Oke, sekarang kembali kepada adab kepada orang tua, khususnya yang ahwat nih, yang perempuan. Yang perempuan, halo. Jangan keluar rumah tanpa izin orang, khususnya ke ibu teh sun tangan kalau mau keluar rumah teh sun apa? Sun tangan kadenya, bukan sun kening. Bu, aku pergi dulu. Eta mana awal? Iya sun tangan mah kieu tah. Nah, gitu sun. Ya, sun kalian mah ari ke ibu sun tangannya begini. Bu, aku pergi dulu. Cepet-cepet. Assalamualaikum. Ari kakak bogoh di sekolah, Masya Allah. Bu, itu suka ada Bu, bukan di sini, insya Allah bukan di sini. Itu suka ada si cowok nanti di motor ngagayak ge bari mudun. Terus ceweknya pacarnya datang Bu. Ayah, aku pulang duluan. Ayah, bunda pulang duluan ya. Terus tangan kabogornya teh diambil Bu, dicium. Ayah, bunda pulang duluan. Cilepeng. Awas ya, yang perempuan hati-hati ya. Hari kakak bogoh sun tangan, hari kak ibu sun kening. Gak boleh. Ya, jadilah wanita yang mahal. Baru dikasih coklat sebatang aja mau dibonceng. Cilepeng. Ini benar-benar sebelum Nabi Muhammad SAW mendakwahkan agama Islam, wanita itu nggak ada harganya. Wanita itu hina. Bahkan kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman kegelapan sebelum Nabi Muhammad lahir, itu wanita kalau orang tua melahirkan anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Hina wanita dulu. Begitu Nabi Muhammad dakwah, maka wanita sama Nabi Muhammad diangkat derajatnya tinggi-tinggi, ditutup rapat-rapat, dimuliakan semulia-mulianya. Sekarang kalian dimumurah, dikasih coklat mau dibonceng, dikasih coklat mau sun tangan, panggil ayah bunda, iraha kawina, jeung ayah bunda wae.
mayarkeun sakolah henteu. Nggak bakalan henteu. Masya Allah. Jangan ya. Jadilah wanita yang mahal. Nikahi aku baru boleh kau bonceng aku. Siap? Awas, jangan jadi wanita murahan. Nih satu lagi, dengerin para wanita, para cewek, dengerin. Semua laki-laki yang mendekati kalian, mereka hanya menginginkan satu hal. Apa itu? Sesuatu yang paling berharga di dalam diri kalian. Setelah mereka dapatkan itu, mereka akan pergi ke lain hati. Moal dikawin. Dengar ya. Jadi boleh gak jatuh cinta? Boleh banget. Boleh gak menyatakan cinta? Boleh banget. Soalnya kalau cinta ditahan-tahan nanti jadi jerawat. I love you, you love me, it's okay, no problem. Oke? Yang problem, yang masalah itu kalau sudah cun-cun tang, apalagi sunyang lain. Awas, hati-hati. Oke? La tusyrik billah. Ini maksudnya. Ketika kita lebih mendengar pendapat orang lain, manusia, netizen, daripada pendapat Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk kemusyrikan. Dan ini sama sekali tidak dikehendaki Allah, bahkan akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup sekian dulu. Kasihan teman-teman udah kepanasan. Mungkin setelah ini ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC dulu.